Halo, dalam video kali ini gue bakalan share ke kalian apa aja gear atau perlengkapan terbaru yang gue pakai untuk membuat sebuah video. Dalam membangun channel YouTube pasti akan ada proses di mana kita harus belajar membuat video lebih baik lagi setiap harinya. Jika kalian perhatikan, video gue yang sekarang ini akan terlihat berbeda dengan video gue yang sebelum-sebelumnya. So, mari kita mulai aja ke pembahasannya. Untuk merekam video, gue sekarang menggunakan kamera Canon 1200D. Sebelumnya itu, untuk merekam video, gue hanya menggunakan kamera HP dari iPhone X. Jadi kamera Canon 1200D ini udah lama banget dari zaman gue kuliah semester awal. Nah, makanya pengen gue pakai lagi kamera ini. Gue menggunakan C-Log pada kamera Canon ini. Sebenarnya kamera Canon ini tidak memiliki C-Log, sehingga gue harus menginstalnya secara manual. Karena C-Log ini hanya akan ada pada kamera Canon yang mahal-mahal aja. C-Log itu hanya sebutan aja. Jika di Canon itu ada C-Log, di Sony ada S-Log, dan di Panasonic itu ada V-Log. Kalau di Bandung itu ada C-Log. C-Log atau log profile membuat warna yang dihasilkan menjadi lebih pucat atau flat seperti ini. Ya, seperti ini. Warna yang pucat ini memiliki kelebihan yaitu lebih mudah untuk di color grading. Untuk menyimpan hasil rekaman video, gue di sini menggunakan memori penyimpanan dari Lexar yang 64 GB, tipenya itu XDXC, sedangkan memori penyimpanan gue yang dulu itu adalah Vigen. Nah, kenapa sih gue mengganti memori penyimpanan dari Vigen ke Lexar? Alasan pertama adalah kameranya sering ke stop sendiri ketika sedang merekam video saat menggunakan memori penyimpanan dari Vigen. Tapi ketika gue ganti ke Lexar, ternyata nggak pernah lagi tuh ke stop videonya secara tiba-tiba. Alasan kedua adalah kapasitas penyimpanannya. Lexar memiliki ukuran penyimpanan 64 GB, sedangkan Vigen hanya 16 GB. Ketika gue membeli memori penyimpanan secara online di marketplace, ini sedikit tricky sih. Banyak banget merek, dan ketika gue cek reviewnya, ternyata yang paling bagus itu si Lexar. Kalian bisa kunjungi link pembelian yang sudah gue taruh di bagian kolom deskripsi. Oke? Ada perubahan juga untuk tripodnya. Gue sekarang memakai tripod dari merek Somita. Tipenya itu ST3520. Sebelumnya itu gue menggunakan tripod ini. Kayak jemuran. Gue nggak tahu ini mereknya apa. Gue cari sih nggak ada. Gue beli ini udah lama banget. Dan bahannya itu ringkih. Dalam pemilihan untuk membeli sebuah tripod ada beberapa aspek, yaitu gue melihat dari ketinggian maksimumnya, lalu harganya terjangkau, tripodnya juga dirancang untuk DSLR, otomatis harus tebal dan kuat, yaps, dan akhirnya ketemulah Somita ST3520. Ketika membeli tripod Somita, gue juga mendapatkan bonus holder untuk penjepit untuk handphone, sehingga tripodnya bisa dipakai untuk DSLR dan handphone. Nah, untuk tripod Somita ST3520 ini, bahannya itu tebal dan ketinggiannya itu bisa mencapai 140 cm. Ternyata audio itu sangat ngaruh banget ke penonton. Ketika kualitas suara di video itu buruk, pokoknya nggak enak didengar, maka penonton itu akan males nonton videonya. Gue pernah upload video Keychron dan deck setup. Di kedua video tersebut kelihatan banget kalau suara gue itu buruk. Bahkan gue pun malas nonton video itu. Jadi saat itu gue ngerekam video menggunakan handphone dan audionya itu langsung dari video tersebut. Karena jarak gue duduk dan posisi handphonenya itu jauh, otomatis suara gue pun jadi kecil. Sehingga gue harus memperbesar suaranya. Gitu. Nah, jadi gue beli mic clip-on, mereknya itu Boya by M1 Pro. Kualitas suaranya itu seperti yang dari tadi kalian dengar. Gue taruh sini mic-nya di baju gue. Jadinya gue bisa lebih enjoy dan lebih nyantai ngomongnya di depan kamera karena mic-nya itu deket banget dengan mulut gue. Hati-hati jika kalian ingin membeli mic Boya by M1 Pro karena di marketplace itu banyak banget yang jual KW atau palsunya. Tapi kalau kalian suka dengan kualitas suara di video ini, kalian bisa cek bagian kolom deskripsi, gue akan share link pembeliannya. Hasil suara ini diedit dan direkam menggunakan Audacity.
Mic-nya itu langsung gue colok ke port audio jack di laptop. Alasan gue menggunakan Audacity itu adalah gratis dan open source. Udah sih itu aja, itu yang paling penting. Ini tantangan baru sih buat gue, karena sebelumnya itu gue belum pernah ngedit di Audacity. Untuk step-stepnya gue bakalan share ke kalian. Let's go! Pertama adalah gue merekam langsung suara ini di Audacity. Lalu selanjutnya gue menghilangkan noise-nya dengan cara pilih Effect, Noise Reduction, Get Noise Profile. Setelah itu select all audionya, klik bagian Effect lagi, pilih Noise Reduction, dan klik OK. Belum sampai di sini, gue juga biasanya memperbesar suaranya lebih keras sedikit. Select bagian suara yang ingin diperbesar, pilih Effect, lalu pilih Normalize. Konfigurasinya seperti ini. Kalau udah sama, langsung klik OK. Yang terakhir, pilih efek lagi, pilih kompresor, dan klik OK. Mantap. Yap, sesimpel itu. Semoga kalian paham ya. Hasilnya bisa kalian save, lalu kalian import ke software editing video favorit kalian. Ngomong-ngomong soal editing video, ada yang baru nih untuk software editing video yang gue pakai. Gue sekarang menggunakan Final Cut Pro. Sebelumnya itu gue menggunakan iMovie. Gue pindah ke Final Cut Pro karena ini adalah software editing eksklusif yang dikeluarkan oleh Apple. Secara sederhananya adalah iMovie dan Final Cut Pro itu dibuat oleh Apple, tetapi kelasnya berbeda. Nah, si Final Cut Pro ini kelasnya lebih tinggi dari si iMovie. Gitu. Dalam persaingan bisnis, Final Cut Pro ini memiliki saingan yaitu Adobe Premiere Pro. Karena kedua software ini tuh sama-sama ditujukan untuk professional editing, gue memilih Final Cut Pro karena software ini tuh benar-benar dirancang oleh Apple untuk macOS. Jadinya benar-benar ngebut, belum pernah nge-freeze, nggak nge-lag, dan nggak pernah force close. Itu sih yang gue rasakan selama ini. Menurut gue pribadi, software apapun yang dibuat oleh Apple untuk produknya sendiri, entah itu untuk iPhone, iMac, MacBook, dan iPad, pasti akan dirancang dengan baik, karena antara software dan hardware yang saling mendukung. Udah deh, pokoknya itu ngebut banget, importnya cepet, renderingnya cepet, dan ekspornya juga cepet. Mantap. Kayaknya semuanya udah gue bahas, mulai dari kamera, tripod, memori penyimpanan, dan audio. Softwarenya pun udah gue bahas, ada Audacity dan Final Cut Pro. Kalau gitu, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Dan gue berharap video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Funny how the rest gon' come in. Funny how you back for the loving I've been. I got one too many tricks up my sleeve. I must need overdose of empathy. My pops and me, more screenshots of me. The streets are free, go ahead and take from me. Feeling right, out of line. Gotta hit my boy Ricky for the way up the time. Proud of driven, but it's nothing but the